ketika kamu berhadapan dengan binatang dan ketika kamu berhadapan dengan manusia, itu cara kamu berbeda atau tidak? Ya kalau binatang tuh konsepnya lain, pasti binatang. Iya, berbeda atau tidak? Ya, atau begini? Manusia. Ya, begini. Kau punya itu noise. Coba kau kasih baik-baik dulu noise itu. Kasih kecil HP yang satu itu. Enggak, saya ini ada HP yang mana ya? Ada dobling suara. Coba kau bicara. Oh, dobling suara. Iya, dobling. Coba kau. Cek. 1 2 3 3 2 1 1 dalam 3 3 dalam 1 1 adalah 3 3 adalah 1. Cek. Oh, masih ada sedikit. Boleh? Oke, bolehlah. Boleh. Oke, aman. Jadi begini, Meyer. Ketika Meyer menghadapi musuh dan menghadapi kawan, itu Meyer punya apa? Cara berbeda atau sama? Ya, pasti caranya berbeda toh. Kalau sepakat. Ini yang saya suka sama kamu, jujur. Ketika saya menghadapi Meyer, saya tidak ada cacian, hinaan, makian, tidak akan pernah ada karena Meyer orang baik. Tetapi ketika ada orang Kristen yang naik dan mengatakan Nabi Muhammad cabul, Islam penyembah batu, itu saya mesti bagaimana? Diam saja? Atau saya balas sepantasnya? Ya, kadang coba. Ayo. Ya, kadang sebagai manusia itu kan pasti punya iri. Iya. Pasti rasa punya iri kan ada toh. Sebagai manusia. Ya pasti ya namanya kita tidak mau sama-sama kalah toh. Pasti saling mempertahankan. Jadi di situ kalau saya Meyer, rasa emosi, rasa kecemburuan. Iya, betul. Pasti ada. Betul, kalau saya Meyer, saya jadi, itu orangnya begini Meyer. Pertahankan, saya juga bisa pertahankan. Makanya di sini betul sekali. Ada kekacauan. Begini Meyer. Siapa tuh yang Meyer dengar saya dulu. Begini Bang, dengar saya dulu. Siapa tidak mau tabur baik? Iya, betul. Ini kan kita tabur tuai kan? Pasti semua orang mau kan? Oke, baik Meyer. Sekarang begini Meyer. Ketika ini saya tanya sama Meyer ya. Ketika ada yang mengatakan Meyer atau orang Kristen, kamu itu bodoh dan tolol. Meyer marah atau tidak? Jujur ini, jujur. Ya pasti marah. Pasti marah. Buka Bibel situ, buka Bibel. Yeremia 4:22. Satu lagi santri. Tidak, kok buka sudah. Yeremia 4:22 itu kan. Iya, Yeremia 4:22. Ya, Yeremia 4:22 ayat 22. Sungguhlah umatku itu mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Meyer marah atau tidak itu? Kalau kitab suci mengatakan begitu. Ya pasti kan kata orang marah toh. Iya, ini yang saya suka dari Meyer, teman-teman. Beliau ini orang timur, beliau dia kerja di Jakarta. Ini saya suka, dia orangnya baik, cuma masih agak pemabuk sedikit dia ini. Tahu sudah itu, tahu terawusah kok kasih apa lagi. Bagaimana, silakan. Kalau setiap manusia itu kan ada punya prinsip berbeda-beda toh. Setiap manusia itu pasti dia punya karakter beda-beda. Iya, jadi betul. Tidak sama dengan yang ini
Ya, kalau kita ketemu orang yang karakter beda, ya pasti dia punya karakter beda. Itu saya sepakat, Mayor. Itu yang saya suka. Ketika Mayor naik seperti ini, tidak mungkin saya marah-marah sama Mayor, kan? Saya tidak pernah marah sama Mayor. Di mana pernah saya marah sama Mayor? Kita berapa kali bertemu di mana saya jahat sama kamu? Tidak. Tetapi kenapa kamu melihat saya di bawah itu jahat? Karena berarti ada orang yang saya hadapi yang kelihatan manusia tetapi sifatnya binatang. Begitu. Makanya tadi saya tanya sama Mayor, ketika Mayor menghadapi musuh dengan menghadapi kawan, karakternya berbeda atau tidak? Mayor mengatakan berbeda. Sama tidak saya menghadapi dia tadi dengan menghadapi Mayor? Berbeda. Kan berbeda, kan? Tergantung Mayor. Ketika Mayor tunjukkan bahwa Mayor ini sopan, berarti saya tunjukkan bahwa saya lebih sopan daripada Mayor. Tetapi Mayor menunjukkan bahwa Mayor ini sebagai penghujat, sebagai orang jahat, saya menunjukkan saya lebih jahat. Apa yang harus kita takuti di dunia? Tidak ada, cuma Allah yang kita takuti. Nah, disinilah saya berpikir begini, Mayor. Mayor, dengar saya dulu. Bumi satu, matahari satu, bulan satu, masa Tuhannya dua? Kalau bumi satu, matahari satu, bulan satu, terus Tuhannya ada dua, berarti ada Tuhan satu tidak benar. Nah, disinilah kita punya rasa pencarian itu ada. Saya satu keluarga. Nah, kau kena pembatasan ini, kenapa, Mayor? Tapi tidak apa-apa Kalau lah, saya itu lanjut ada saja lah. merokok, kasih pengaturan di situ dulu. Sudah, saya merokok dari tadi, tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa itu, mantap, aman itu, aman. Jadi begini, Mayor. Oh, aman Kak, oke, siap. Ya, jadi begini, Mayor. Ketika Mayor mengatakan, ketika kita melihat bahwa bumi satu, matahari satu, bulan satu, tapi Tuhannya kau dua, pasti ada satu yang salah. Nah, disinilah kita mencari. Saya diskusi seperti ini, Mayor. Saya bukan mencari pembenaran, tetapi saya mencari kebenaran. Jangan sampai agama yang saya anut ini salah, agama Mayor yang benar, berarti kami satu keluarga ikut kepada Mayor. Karena buat apa kita hidup di dunia kalau dari kesalahan? Ternyata ketika saya pelajari Bible itu, saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, ternyata hanya agama Islam, agama yang benar. Ternyata Kristen ini, mereka menyimpang dari Bible mereka. Contohnya begini, Mayor. Saya punya tema ini, Yesus punya Tuhan. Mayor sepakat atau tidak? Yesus punya Tuhan. Ya, karena memang kan Yesus diutus. Berarti dia punya Ya kan Yesus diutus, pasti Yesus punya Bapa kan? Iya. Apakah Bapa itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau menurut saya Bapa itu Tuhan. Tuhan. Berarti Yesus punya? Yesus diberikan diberikan kuasa di bumi. Bapa itu kata Mayor tadi Tuhan. Yesus diutus oleh Bapa. Berarti Yesus punya? Yesus punya kuasa di bumi kan? Berarti Yesus punya Tuhan. Benar tidak? Begini Bang. Gimana? Silakan. Begini Bang, saya ambil contoh. Gimana? Karena dia kan Yesus kan melakukan mujizat di bumi. Nah, pasti kuasanya kan diberikan di bumi. Kalau tidak diberikan kuasa oleh Bapa, Yesus bisa berkuasa atau tidak? Kalau tidak diberikan kuasa, ya kalau kita tidak diberikan kuasa pasti tidak berkuasa. Tapi karena Tidak diberikan berkuasa. kuasa, ya Yesus berhak berkuasa. Yesus diberikan kuasa oleh siapa? Ya diberikan kuasa oleh Bapa di sorga. Bapa di sorga. Bapa di sorga menurut Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Ya pasti itu Tuhan lah. Tuhan. Berarti Yesus punya? Jujurlah. Memang jujur itu sakit. Ya kalau menurut saya nggak sakit. Iya, Kalau berarti menurut saya Yesus nggak punya? Berarti Yesus punya? Boleh Yesus. Papi Gembala Yesus naik punya dulu, Tuhan. Papi. Tapi Mayor ini dia mau belajar, Papi. Papi Gembala. Saya mau apa? begini Bang. Jemput istri bentar. Yesus Iya, punya Mayor, Tuhan. saya mau jemput istri sebentar, ada di kampung sebelah situ. Kau diskusi sama Papi Gembala ya. Dia baik orangnya, Mayor. Boleh. Ini sama dengan saya. Silakan, Papi.
Ini ada papi, ada mami juga, semua naik ini. Oke, Mayor. Salam kenal, Mayor. Iya, salam kenal juga Bang. Sehat sehat. Ya, amin amin amin. Yo. Kita sapa dulu ini siapa? Pris. Halo Pris. Tapi saya izin sebentar ya Papi ya. Jemput istri dulu ya. Oke, siap. Halo Pris. Hello. Ya, Muslim Kristen. Kristen. Oke. Dari Katolik atau Protestan, saudaraku? Protes. Protestan. Martin Luther ya. Bisa standby sebentar? Ya, bisa di mute dulu, saudaraku ya. Kita diskusi santai. Ya, tidak ada penghujatan, tidak ada saling menghina, saling menghujat. Di sini adalah room mencari kebenaran, bukan pembenaran. Sepakat? Sepakat. Oke, bisa open cam, izin saudaraku. Oke, saya undang ya, please ya, biar kita enak diskusi, jadi nggak ngomong kayak gambar gitu. Silakan Mayor. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, ini kan enak ini. Wah, ganteng-ganteng hari ini ya, Bang Pris ya. Masya Allah. Oke. Silakan. Tadi Bang Ji Mayor memang agak berat ya Bang ya. Kalau kalau kita baca Bible itu sendiri ya memang Yesus punya Tuhan. Aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu tidak bisa dipungkiri saudaraku. Jadi memang terkadang hati nurani ini bertentangan karena memang kita sudah terdoktrin dari kecil bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kalau memang saya kaji selama ini saudaraku ya, memang tidak akan selesai Bang, tidak akan selesai sampai kiamat. Itu sudah dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang mengingkari sebagian dari perjanjianku atau ayat-ayatku, Allah akan menimbulkan perselisihan di antara mereka hingga akhir kiamat. Nanti bisa dibuka di surah Al-Maidah 14, itu rujukannya ya, ini untuk belajar teman-teman ya. Jadi Allah itu Tuhan pencipta langit dan bumi, itu tidak akan pernah salah di dalam berfirman contoh tadi. Nah, nanti dibuka Bang ya di surah Al-Maidah 14. Nah, inilah yang fenomena yang terjadi sekarang. Begitu. Mungkin bisa ditanggapi sedikit, kita kasih abangku Priska. Mungkin mau ditanggapi tentang Yesus punya Tuhan. Ini kita mengutip perkataan Edis ya. Kita mengutip perkataan Edis. Silakan. Apa tanggapan Anda? Dan menurut Alkitab lah. Iya, menurut Alkitab Yesus punya Tuhan atau tidak? Ya, menurut kata Alkitab kan udah dibilang dari aku pergi ke rumah Bapakku, ke rumah Bapakku. Kan nggak ada apa lah disalahkan kalau ya betul. Itulah apa? Ya, jadi menurut Pak Friska, Yesus itu punya Tuhan. Ya udah aku bilang tadi, menurut Alkitab kan udah itu. Iya, kalau menurut Anda bagaimana? Loh, kok menurut Alkitab kok jadi emang aku apa efekku di dunia ini? memang memilih itu memang sulit Pak Friska, tetapi ya itu harus gitu kan, memang berat. Sulit, siapa yang bilang kan udah kupilih tadi, menurut kitab ya itu kuikuti, jangan diperpanjang, kan itulah dia. Oke. Kata Alkitab ya itu ikuti. Kata Alkitab Yesus punya Tuhan. Anda sepakat dengan kata Alkitab? Iya sepakat. Apa kata Alkitab? Sepakat. Nah, artinya kalau Yesus itu punya Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Itu di situ baru salah pemahamanmu, Pak. Coba dijelaskan. Kami kan orang Kristen menaklukkan diri.
kepada apa yang diperintahkan dia di Yesus, pasti kami lakukan. Itulah anggap dia sebagai Tuhan. Jadi kalau ada bos Ya itu Anda, aja, ngapain panjang-panjang? Ya itulah jawabanku. iya, jadi kalau Anda bekerja pada sebuah perusahaan lalu Anda tunduk dan patuh kepada perusahaan, berarti Anda menuhankan perusahaan itu gitu. Masuk lesnya, lelet apa aku ini? Abang yang ngelek, abang yang lelet. Macet aku sih. Macet. Iya, cari posisi signal dulu bang, cari posisi signal dulu ya. Cari Ya posisi menurut signal analogimu dulu. itu tadi utamanya ada bos, ada dengar. Iya. Menurut analogimu adalah, nah, aku ini sebagai satpam. Di atasku kan pasti ada bos juga selain bos yang di atas kali. Jangan itulah pemikirannya lamban Pak. Ya ketua dari security kami kan bosku juga, ya kan? Gitu. Berarti ketua itu Ya, menurut gitu. Anda adalah Tuhan. Itu bosku kan, bosnya tadi kan Tuhan loh. Bosnya atas ada bos yang kedua, turutnya bos bertingkat kan? Iya. Jadi bos kamu ini di security itu Tuhan, digelarnya Tuhan gitu. Ya menurut dari analogi, kalau disambung dari Alkitab tadi ke analogimu ya bisa dibilang begitu. Kira-kira normal nggak Pak? Akal kita itu kalau bos itu kita panggil Tuhan, marah nggak kira-kira Pak? Selamat pagi Tuhan. Bapaklah dulu memposisikan. Sabar. Marilah ada dua orang kan nasihat. Jangan ketawa, santai aja. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Jadi begini Pak, makanya kita harus banyak belajar, membaca ya. Begini J Mayor ya, ini sedikit edukasi ya. Tuhan dan Tuhan itu berbeda. Jadi Tuhan itu tempat kita menyembah, tempat kita meminta segala sesuatu, tempat kita bersujud kepada entitas yang paling tertinggi di dunia ini, itu Tuhan. Kalau Tuhan tempat kita mengabdi, tetapi bukan pencipta langit dan bumi, bukan ya, Tuhan. Iya, tetapi kalau Tuhan, kita patuh dan taat kepada Sang Pemilik alam semesta, itu namanya Tuhan. Kalau Tuhan, dia kita patuh dan taat kepada pemimpin kita yang sifatnya sektoral, kecil. Itu harus dipahami dulu Pak. Jadi kalau saya nanti sebagai pimpinan Bapak, lalu Bapak memanggil saya Tuhan, langsung hari itu saya pecat. Gitu, masa saya dipanggil Tuhan? Saya tuan tanah, tuan Bukan, rumah. Ya jangan pemikiran Tuhan aku. Enggak Ya boleh. udah, Enggak boleh. jadi kalau ada yang panggil Bapak Tuhan bagaimana? Ya ini rasional. Ini rasional berpikir Pak ya. Jadi kita menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Kalau saya sebagai pemimpin perusahaan, Bapak memanggil saya Tuan apa Tuhan? Itulah analogi salah. Ini dari Tuhan kita. Beda Tuhan sana bos Pak. Beda Tuhan sana bos, biar ngerti. Bukan message biar kedengaran. Kok ini? Kok orang suaranya ke di sini Pak? Kenapa saya lepas? Makanya karena itu tersumber
cara terdengaranmu kan tersumbat. Justru saya memakai ini supaya suara Bapak itu ada di sini langsung ke telinga. Makanya belajar. Gitu loh. Ya saya Bapak baiknya baca dulu lah. Sabar dulu Pak. Aduh putus-putus signalnya, putus-putus. Perbaiki dulu jaringannya. Nggak enak kita diskusi ya. Ya betul ya Jemeyer ya, putus-putus dia ya. Putus kan? Ya, ya. Nggak enak kita diskusinya. Silakan Jemeyer, ada silakan. Mungkin saya sedikit mengutip Yohanes 14 ayat 3. Begini bunyinya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, begini. Dalam penjelasan ayat ini, Yesus, bolehlah, Yesus punya Tuhan. Tapi yang diberikan kuasa di bumi ini, diberikan kepada Yesus. Supaya di mana Yesus berada, di mana Yesus berada, kita pun berada. Berarti Yesus menunjukkan jalan bahwa Yesus punya Tuhan. Dan supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ya, percaya sebagai apa? Gimana, dulu? Bang? Sepakat? Iya, saya setuju dengan ayat itu. Saya setuju, Bang. Saya setuju. Sabar dulu ya. Saya setuju, tetapi kita harus ingat, percaya sebagai apa? Percaya sebagai Tuhan, Ya, sebagai firman Tuhan. Enggak, sabar, jangan ke firman dulu Bang, jangan ke firman dulu. Begini Bang, Jangan lompat-lompat Bang. Anda kan membawa dalil itu tadi, aku akan pergi menyediakan tempat. Itu dulu Bang kita kaji kan, supaya setiap orang percaya kan gitu. Nah, percaya sebagai apa itu dulu. Nah, nanti saya kasih dalil yang sambung pada ayat itu, karena saya paham Bible Bang. Itu yang dimaksud dengan ayat itu, ikutilah apa yang aku katakan, maka kau akan menemukan kerajaan sorga. Di mana komparasinya itu Bang? Percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu surga Bang. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa, dan Yesus Kristus yang kau utus. Jadi percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Gitu Bang, itu dulu. Lalu di mana Bapa adalah Tuhan langit dan bumi? Baca Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa. Nah, Abang bawa ayat itu untuk mempersiapkan tempat. Tempat yang dimaksud ini Bang, ajarannya. Karena kalau kita komparasi di Yohanes 5:30, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Penghakimanku adil, sebab aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang memerintahkan aku untuk berkata-kata. Itu berarti Yesus ini kuasanya masih ada di tangan Bapa. Nah, untuk terakhir saya bawa Anda ini tentang kerajaan sorga. Apa kata Yesus? Buka Matius 20:23. Silakan dibuka. Kalau bisa Matius 20:23. Kalau bisa baca satu perikop Bang dari atas tentang seorang ibu anak Zebedius meminta. Itu bahasa perumpamaan ya. Itu alegoris ya. Matius 20:23. Kalau bisa baca dari atas apa 18 apa berapa? Ada judul perikop di situ Bang. Abang baca ke bawah. Oh ya, pemberitaan ketika tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya sendiri dan berkata kepada mereka di antara jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan akan itu Matius berapa Bang? Dan anak manusia, Matius 20 kan? Ya, ayat. Saya baca dari ayatnya yang ke-17. Coba baca. Kan perikopnya pemberitahuan Bukan.
Perikopnya itu yang dibawa anak-anak seorang ibu, anak Zebedeus, itu perikopnya. Oh, yang dari 20. Dari 20. Pemberitaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan pemerintah melainkan melayani. Ya, betul. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus lalu sujud dan di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kukehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatlah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberitakannya itu. Memberikannya itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu maralah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara-saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Oke. Bagaimana Anda memaknai Matius 20:23 itu? Cawanku memang akan kamu minum. Itu cawan itu Bang, ajaran yang diterima gitu, bukan minum gitu, bukan. Tapi ajaran, ya kan? Itu alegoris ya. Ajaranku memang boleh kau ikuti. Nah, ya kan? Nah, lalu apa kata Yesus? Tetapi hal yang duduk di sebelah kanan ataupun sebelah kiriku, aku tidak berhak, melainkan Bapa yang telah menyediakannya. Bagaimana Anda memaknai ayat ini? Silakan Abangku. Begini Bang, bolehlah Yesus, saya akui itu kalau Yesus punya Tuhan, tapi ada tapinya Bang. Yesus juga boleh katakan sudah diutus ya. Dia juga berkuasa di bumi, diberikan kuasa, dan kepada dialah satu-satunya jalan menuju keselamatan itu, satu-satunya jalan menuju Bapa di sorga. Tidak ada, boleh dikatakan tidak ada orang lain. Jadi, tidak ada. Menurut Bang, jadi menurut saya boleh Yesus punya Tuhan, dan Tuhan memberikan kuasa itu kepada Yesus di bumi sebagai apa? Untuk jalan kebenaran menuju Bapa di sorga, supaya setiap orang tuh percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Supaya satu-satunya jalan tuh menuju Tuhan hanya lewat Yesus Kristus. Oke. Baik. Yohanes 14:6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya suka ayat ini Bang. Saya suka sekali ayat ini. Cuman ingat, di ayat ini kita jangan salah memaknai Bang. Yesus itu hanya jalan, perantara, penunjuk. Apa penunjuknya? Yaitu firman. Firman-firmannya ini Bang yang harus kita ikuti kalau kita mau menuju ke Bapa. Nah, itu yang dimaksud Yohanes 17. Nah, kalau Abang bilang satu-satunya, betul nggak? Ya, satu-satunya jalan dan kebenaran ataupun satu-satunya hakim, hati-hati. Ada di Yohanes 5:45. Abang baca dari 44. Ini kesaksian Yesus tentang dirinya. Dari ayat 19 Abang baca sampai ke bawah 47 apa 40 berapa itu ya. Tapi poinnya saya mau ambil di Yohanes
5:44 sampai 45. Nah, coba abang buka dulu di situ tentang kalau cuman Yesus adalah jalan kebenaran. Nanti biar kita komparasi ya. Nanti biar kita komparasi. Coba tadi kita sudah selesai di Yohanes berapa tadi Bang? Yohanes 5:44 sampai 45. Tapi bagusnya sih baca dari atas, tapi kita ambil poinnya aja dulu ya. Karena ini tentang jalan dan hakim ya. Nah, nanti abang buka Yohanes 5:44 sampai 45. Dibantu Baca di dari tab ayatnya dulu yang teman-teman. Saya baca dari ayatnya yang ke-42 ya. Tapi Boleh. Atau dari Tetapi 30 deh. tentang kamu- Bang, dari 30 aja. Biar dapat. dari 30 boleh. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Tuh kan? Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala, yang percaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang telah penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan kepada Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya rupanya pun, Tidak dapat kau lihat. dan firman-Nya tidak menetap. dapat kau lihat. Ya, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyediakan kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi memang aku tahu bahwa di dalam hati kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang di atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang daripada yang lain, yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentang kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang diutusnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Ya kan? Coba kita analisa dulu ya dari 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kan gitu. Artinya Yesus ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa perintah dari Bapa, kan gitu Bang ya. Oke, itu satu. Kemudian kita kaji di 4445 ya.
jangan kamu menyangka aku, dia kan berbicara kepada orang-orang di saat itu ya. Coba di abang muka dari atasnya, tapi nantilah ya. Dia berbicara kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat segala macam di situ ya. Jangan kamu menyangka aku, Yesus, akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, tetapi Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Nah, kalau kita kaji ayat ini bang sampai selesai, Yesus ini kan datang dengan Injil ya, Injil ya. Lalu Musa dengan Taurat, ya kan? Jadi pada saat itu Yesus berbicara kepada orang-orang Taurat. Jadi kesimpulan ayat ini bang, setiap manusia itu dihakimi menurut hukum yang berlaku yang dibawa oleh para nabi. Jadi orang-orang Taurat akan diadili, dihukum menurut Taurat. Lalu Yesus menghukum kuasa, dia pegang kuasa Injil. Jadi kalau setelah selesai Taurat masuk Injil kan begitu. Jadi orang Taurat ini tidak bisa lagi dihakimi menurut Injil, nggak bisa. Nah, nanti Injil masuk, contoh orang zaman Orde Lama nggak bisa lagi masuk di Orde Baru, sudah selesai masa Orde Lama, betul? Ini analogi bang. Lalu masuk Orde Baru, masuk zaman Presiden Soeharto, kita dihakimi menurut hukum Orde Baru. Lalu masuk lagi zaman Reformasi, Orde Baru nggak berlaku. Begitu dia bang. Jadi Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup menurut hukum Injil. Makanya Yesus berkata, jangan kamu menyangka aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, tetapi Musa, karena Musa pembawa Taurat. Jadi semua nabi itu bang adalah jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu artinya mengajarkan kepada manusia untuk menyembah satu-satunya Tuhan, yaitu Allah, yaitu Bapa. Menurut kalian Bapa. Begitu abangku. Nah sama nanti ketika Injil habis, sudah diangkat Nabi Isa alaihissalam, diangkat ke langit, sudah nggak ada Injil. Injil sudah tidak ada, masuklah Al-Quranul Karim. Nah ini Al-Quran, ini adalah hukum yang berlaku sampai dunia kiamat. Tidak ada lagi kitab. Begitu bang. Paham di situ bang? Iya bang. Begini bang ya. Ya silakan. Ayatnya yang ke 46, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, kepada Betul. Yesus kan, sebab ia telah menulis tentang aku. Betul. Musa juga menulis tentang Yesus. Iya, enggak apa-apa bang. Jadi tonggak estafet bang. Jadi kenabian itu ada masanya. Jadi pada zaman Musa sudah diberitakan akan datang Yesus pembawa Injil. Ada sama juga bang, nanti Injil memberitakan kedatangan Al-Quran. Jadi begitu bang hukum Tuhan. Paham enggak sampai di situ bang? Jadi abang nanti ini bukan dihakimi menurut Injil. Ya begini bang ya. Saya paham tentang hal itu. Yang menjadi pertanyaan ini kan, kuasanya yang diberikan sepenuhnya dari Allah itu kan kepada Yesus. Iya, pada orang-orang yang betul, orang-orang yang mengimani Injil. Tapi kalau orang-orang yang mengimani Taurat tidak bang. Jadi orang-orang itu abang kan sudah hilang nih. Hilang nih Injil, sudah nggak ada lagi. Mungkin saya sedikit sedikit buka refleksi saja. Tidak apa-apa. Ini kan sebagai kan kuasa sepenuhnya diberikan kepada Yesus ketika dia datang ke dunia. Dia juga menyatakan dirinya bahwa kepada dirinya beroleh keselamatan, beroleh kehidupan yang kekal. Dan saya yakin dari nabi-nabi sebelumnya tidak ada pernyataan seperti Yesus.
Kalau seperti itu Gimana, Bang, coba Abang nggak apa-apa. sepakat Nggak dengan apa-apa, Bang. perkataan itu? Sepakat saya, sepakat itu Bang. Tapi coba kamu cari juga Nabi yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, coba. Cuman Yesus. Masa ada Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari Iya. dirinya sendiri? Ada nggak Musa Begini, berkata, Bang. aku tidak dapat berbuat apa-apa? Ada nggak? Bapak- Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ada nggak? Ada tidak? Gini Bang, maksudnya Yesus itu, Ada tidak? dia maksudnya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Memang itu betul. Memang Yesus tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kuasa sepenuhnya dari Tuhan. Itu memang tidak bisa Yesus tidak bisa selesai. berbuat apa-apa. Nah, sekarang Karena- Musa tidak pernah bilang karena aku tidak diberikan dapat berbuat apa-apa. Musa nggak pernah bilang aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo, Kan cuma begini, Yesus. Musa juga menceritakan tentang kebenaran. Ya, Musa juga menceritakan tentang Yesus. Makanya di situ Yesus juga bilang bahwa Musa juga menceritakan tentang dirinya sendiri, tentang kehadiran Yesus ini kan ke dunia, dan dia juga diberikan kuasa sepenuhnya di bumi ini toh, supaya Begini, siapa yang mengenal abangku. Yesus berarti coba menurut abang gimana? Kuasa yang dimaksud ya bangku, kuasa untuk menyampaikan firman Tuhan, bukan kuasa segala-galanya. Iya. Apa yang dikuasai Yesus waktu hidup? Coba kamu tunjukkan kepada saya. Sewaktu dia berkata, aku diberi kuasa di bumi, apa yang dia kuasai di bumi? Tidak ada Bang, itu alegoris. Kecuali dia pernah menguasai apa Israel atau sebagai raja atau tidak pernah Bang. Itu alegoris. Yang dimaksud kuasa itu adalah menyampaikan firman supaya kau masuk ke sorga. Itu kuasa itu maksudnya Bang. Kalau lebih berkuasa itu sebenarnya abang mau tahu, tapi saya tidak akan bawa ke situ. Ya, Nabi Muhammad SAW pemimpin di Jazirah Arab. Itu namanya kuasa, tetapi bukan itu maksudnya Bang. Yesus pernah berkuasa sebagai apa? Di kehidupannya sebagai apa? Tidak pernah Bang. Yang dimaksud kuasa itu untuk menyampaikan firman. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ini kuasa yang diberikan gitu loh, untuk menyampaikan firman. Pesan-pesan firman itu apa Bang? Hukum-hukum Tuhan. Contoh, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan seluruh jiwa ragamu, dengan seluruh akal budimu. Nah, lalu apa lagi? Kasihilah sesamamu manusia. Itu yang dimaksud Bang. Bukan kuasa. Mana pernah Yesus berkuasa di bumi? Enggak ada, bukan itu Bang. Jadi para nabi itu semua diberi kuasa untuk menyampaikan firman. Nah, bagaimana caranya para nabi itu supaya dipercaya oleh manusia? Diberikanlah mukjizat kepada nabi itu. Contoh, Nabi Musa alaihissalam diberikan kuasa membelah laut. Dus terbelah laut. Itu Yesus diberikan kuasa apa? Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sehat. Itu kuasa yang diberi untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa akulah utusan Tuhan langit dan bumi. Begitu Bang memaknai. Tentang di sorga itu nanti kuasanya itu Injil. Jadi orang yang mengikuti perkataan Yesus itu yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu kuasa. Makanya Yesus berkata di Matius 22:3 tadi tentang hal yang duduk di sebelah kanan dan sebelah kiriku, aku tidak berhak. Kuasa apa dia tidak berhak? Melainkan Bapa yang telah menyediakannya. Jadi tentang kerajaan sorga itu penentuannya ada di Bapa, yaitu Tuhan langit dan bumi. Begitu abangku. Tepuk tangan untuk Tuhan. Gampang kok Bang. Jadi jangan terlena, jangan terjebak dengan kuasa Bang. Jangan terjebak di situ. Kuasa itu diberikan sepenuhnya Bang. Contoh ini, saya boleh analogi sedikit ya. Saya analogi sedikit Bang ya. Abang ini seorang pengusaha besar yang berdomisili di New York ya. Di New York ini abang orang Indonesia. Lalu saya ini kenalan baik sama abang.
kenalan baik. Saya di Indonesia, ya kan? Abang ini punya rencana mau bangun hotel, ya hotel senilai 1 triliun, contoh ya. Nah, abang ini memberi kuasa kepada saya, Papi Gembala, saya ada pekerjaan, saya tidak mau tahu ini spek gambarnya, ini model rumahnya, ini luas tanahnya, ini fasilitasnya, uangnya ini 1 triliun, silakan Anda kerjakan sendiri, saya tidak mau tahu, pokoknya rumah hotel ini jadi. Nah, berarti abang ini tidak usah tahu tentang proyek itu, cukup beri kuasa kepada saya. Abang kan di New York, nggak tahu. Jadi orang-orang yang bekerja di proyek itu tidak tahu siapa abang, cukup saya saja. Jadi kalau ada pemerintah datang, ada pajak apa, udah kamu nggak tahu karena saya sudah diberi kuasa. Jadi orang-orang itu berhubungan dengan saya, bukan berhubungan dengan abang. Paham nggak maksudnya, Bang? Paham nggak? Paham. Begitulah Yesus, Bang. Jadi Yesus berkata, kalau kau sudah melihat aku, kau sudah melihat Bapa. Sama saya bilang, kalau kau mau tahu J. Meyer, cukup kau melihat saya. Karena aku dan Pak J. Meyer adalah satu. Satu dalam apa? Satu dalam pekerjaan pembangunan hotel ini. Gampang kok itu, Bang. Betul tidak? Ini analogi sederhana, Bang. Ini analogi sederhana. Ya, begini Bang. Mungkin saya sedikit sedikit tertarik tentang kuasa ya. Kuasa yang kekal itu sangat beda dengan kuasa-kuasa yang lain ya. Karena kuasa-kuasa yang lain itu sangat berbeda jauh dengan kuasa yang kekal, sebab sebab mujizat yang diberikan ini sangat mustahil bagi manusia yang tidak bisa operasi ganti apakah. Nah, itu bisa. Paulus bisa membangkitkan orang mati. Paulus. Iya, tapi tidak diberikan kuasa sepenuhnya, itu kan ini. Jadi, Bang, jangankan cuma membangkitkan orang mati. Yesus ini diberikan Tuhan membuat 3 lagi matahari, Bang. Nih matahari dari kanan, dari kiri, dari atas, dari belakang. Tetap aja dia utusan Tuhan. Jadi mujizat itu, Bang, pemberian Bapa, pemberian Tuhan kepada Yesus. Sama seperti saya, kalau di Islam itu karomah. Saya ini contoh Ibu Ida Dayak. Ibu Ida Dayak itu bisa menyembuhkan tangan yang udah begini loh, tinggal diginin aja, tak. Nggak pakai apa-apa, cuman minyak. Ini namanya karomah kalau manusia biasa. Tetapi kalau Nabi, dia namanya mujizat. Mungkin saya potongnya sebentar, tidak masalah. Cuma kehadiran Yesus ini untuk menyelamatkan manusia, supaya yang mengakui Yesus pasti mengakui Bapa di sorga. Bagaimana Abang? Kalau Abang ikut yang lain, tidak mungkinlah sampai ke sorga. Elia dan Henok sudah sampai ke sorga tanpa melalui Yesus. Iya, begini Bang. Yang pernyataan Yesus kan cuma itu. Berarti Yesus itu sama zamannya saja. Setelah dia tidak ada, selesai. Karena Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi Yesus itu hanya utusan kepada Bani Israel. Nah, kita Bani apa? Nah, sementara Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh alam, ada datanya sebagai rahmatan lil alamin. Ada juga ada datanya tentang pergilah dan ke seluruh bangsa dan baptislah mereka di dalam nama Roh Kudus.
Seluruh bangsa dan murid, baptislah mereka. Bukan kepada bukan cuma kepada bangsa Israel saja. Pada Berarti seluruh bangsa di dunia. berarti tabrakan dengan ayat yang satu. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Hanya loh. Lalu kalau ada ayat lagi mengatakan bab ke seluruh dunia, tabrak menabrak. Begitu bang cara berpikirnya. Bahkan Yesus berkata, kau jangan mengajarkan Injil ke Asia, kau jangan menyeberang laut, kata Yesus. Lalu ada lagi kata Yesus, pergilah ke seluruh dunia. Berarti tidak konsisten. Gimana sih abang ini? Yang dimaksud 12 bangsa muridku itu bangsa 12 suku bangsa, suku Israel, itu maksudnya bang. Jadi kalau abang mau bawa dalil, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya kan? Berarti saya kasih tabrak. Ke-12 suku itu pasti begini bang. Ke-12 suku itu tidak mungkin saja ada di Israel. Sudah tersebar ke seluruh dunia. Iya, maksudnya ayat-ayat ada lagi ayat. Domba-dombaku mengenal aku, Iya, aku mengenal begini, dombaku. Domba itu digelarnya hanya untuk Bani Israel, bang. Bukan Kristen. Iya, begini bang. Bagaimana mungkin abang bilang cuma untuk bangsa Israel? Sementara 12 suku ini sudah tersebar ke seluruh dunia. Ya makanya disuruh balik ke kandang, kata Yesus. Gimana sih? Coba baca itu. Disuruh balik kembali. Supaya apa? Menerima Injil. Karena Taurat sudah selesai. Begitu bang. Ya begitu bang. Dan bang harus begini bang. Harus bang menerima Injil. Loh, sudah selesai kok. Saya bukan orang Israel, gimana? Bang harus menerima Injil toh. Sore Pak Mayer. Ini Yesus. Sabar bang, ini Ya, Pak Mayer lagi belajar, dia mau mualaf bang. Tapi tunggu dulu karena ini gampang lah, pelan-pelan dia belajar. Dia sudah mengakui bahwa Yesus punya Tuhan, sudah. Dan jangan diganggu lagi bang. Ya, ini keimanan orang. Ya. Bener Pak Mayer mau mualaf nih. Sabar dulu, dia lagi belajar. Sabar. Jangan sampai Papi Gembala yang masuk Kristen. Loh, dia sudah percaya kok Yesus punya Tuhan, gimana sih? Jangan sampai Papi Gembala yang masuk Kristen. Enggak, kamu percaya nggak Yesus punya Tuhan? Siapa yang bilang? Edis. Abang mau ikutin Edis? Percaya atau tidak? Enggak, abang ikutin Edis. Percaya atau tidak? Enggak, ente ngikutin Edis kagak? Percaya atau tidak? Saya memang percaya. Ya sudah, berarti Yesus punya Tuhan. Saya memang percaya sama perkataan Bang Edis kan. Berarti menurut Edis Tuhan punya Tuhan. Sepakat? Bukan. Kalau konsepnya begini kan, begini. Yang kan Yesus kan diutus. Bukan, jangan diutus-utus dulu bang. Yesus punya Tuhan. Lalu Edis mengatakan Yesus juga Tuhan. Berarti keimanan kalian Tuhan punya Tuhan. Gampang kok. Yesus maksud Bang Edis itu Yesus kan punya Tuhan. Dan diberikan otoritas penuh ke dunia ini. Dan Yesus juga Tuhan. Tapi, betul? Begini bang, kan simpelnya saja. Simpelnya saja bang. Dimana mengenal Tuhan harus mengenal Yesus. Iya, enggak apa-apa, itu pagan bang, enggak apa-apa, itu kan, keimanan Anda. Ya kan, itu keimanan Anda. Selesai kan toh? Iya, enggak apa-apa, berarti Tuhan yang Anda tuhankan punya Tuhan. Jadi Yesus ini punya Tuhan. Nah lalu Anda menuhankan lagi ini Yesus. Gitu loh, jadi menurut Edis Tuhan punya Tuhan. Silakan aja, tinggal akal sehat yang bermain, gampang kok. Ya kan? Ya, nah gitu bang. Karena Edis mengakui juga Yesus adalah Tuhan. Edis mengakui Yesus adalah Tuhan. Lalu Edis mengakui Yesus punya Tuhan. Berarti Tuhan punya Tuhan. Gampang kok bang. Nah, Anda menuhankan Yesus, Yesus menuhankan Bapa. Berarti yang Anda tuhankan ini orang yang punya Tuhan.
Anda tidak langsung bertuhan kepada Bapa. Nih, begini jalurnya Bang ya. Nih, jalurnya Kristen itu begini. Nih, gini Bang, ini 3 ini ya. Ini kamu nih, Mayer, Yesus, ini Bapa. Kamu ini kesini dulu, baru ini kesini. Padahal ajaran Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu. Mayer ini harus kesini aja, karena ini cuma penyampai. Kalau kamu ini dari sini ke sini baru ke sini, jadi segitiga, sama aja segitiga juga. Gitu Bang. Begini Bang, saya kasih pertanyaan sedikit ya. Ketika Abang mau turun ke suatu lokasi yang belum pernah Abang ke sana, terus Abang butuh apa? Butuh perantara. Saya butuh petunjuk. Petunjuk. Ya justru petunjuk itu tuh. Apa petunjuknya itu? Petunjuk yang sudah memang dari sana. Petunjuknya Memang apa? dari sana, petunjuk itu sudah petunjuk apa saja dari suatu lokasi kan, belum Abang pernah ke sana. Saya dikasih Terus Abang mau ke peta. sana mesti gimana? Saya dikasih peta ke sana. Iya. Terus dikasih peta, dikasih petunjuk lah. Supaya Yang bisa ngasih siapa? sampai ke Yang sana. ngasih Mayer. Yang kasih kan Mayer nih. Saya mau ke lokasi. Nah, lokasi kan? Iya. Ah, lalu saya tidak tahu. Lalu Mayer kasih saya peta, oret-oretan, jalannya ke sini kan gitu. Betul? Iya. Apakah peta ini adalah Mayer? Ya sudah tentu begini. Bukan. Dari induknya kan? Saya kita tidak dari induknya. Saya mengikuti peta Karena ini memang atas justru- perintah Mayer. Justru karena memang saya dari sana. Saya dari sana, Anda ketemu saya di tempat lain. Saya bilang kamu mau ke sana, harus lewat sini. Atau saya yang bawa kamu ke sini. Nah, kenapa kamu Harus tidak melalui menuhankan? aku, kamu bisa sampai ke sana. Kenapa Musa tidak dituhankan? Musa juga petunjuk jalan bagi orang Israel. Ayo, sama dengan Yesus. Karena Musa tidak diberikan kuasa sepenuhnya. Bapa memberikan firman, Ten Commandment, sabar. Musa diberikan firman, sama dengan Yesus diberikan firman. Musa diberikan 10 Commandment, 10 perintah Tuhan. Berarti dia perantara. Kenapa tidak dituhankan aja Musa? Orang sama kok dengan Yesus. Sama-sama penyampai firman. Kan beda konsepnya kan. Dia Bang, kan, mau nggak saya kasih tahu abang? 10 perkara. Abang Tapi ini karena Yesus sabar. ini datang ke dunia. Abang ini konsepnya pagan. Pagan Bang. Pagan itu orang yang menyembah patung Bang. Ini nih zaman Musa, setelah Musa ya, sebelum Yesus. Orang ini orang-orang paham dengan Tuhan yang tidak kelihatan Bang. Dia punya Tuhan. Tetapi dia pakai media. Media inilah yang patung-patung lembu, sapi. Ini mereka sembah. Lalu ke sini dari patung ini kepada Tuhan. Tuhan langit dan bumi. Ini pagan. Nah, datang Kristen sama juga menyembah utusan. Lalu utusan ini kepada Tuhan karena kalian meyakini bahwa karena inilah yang menunjuk jalan, jadi kalian harus ikut sama ini nanti ke atas. Padahal kata Yesus, sembahlah, ini nih kata Yesus ini ya. Ini kata Yesus nih, sembahlah Tuhan Allahmu, Mayer, kepadanya lah engkau berbakti. Tapi kamu tidak mau menurut, tapi kamu malah menyembah Yesus. Yang Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allahmu yang di atas itu loh, bukan saya. Gampang kok itu Bang. Paham tidak? Iya Pak. Nah ini nih saya kasih ya analogi sedikit Bang ya. Ini saya kalau saya kasih gambar biasanya ya. Nah inilah kalian yang sekarang ini. Sabar. Nah inilah. Sabar Bang ya, saya kasih lihat gambar ya. Nah inilah yang kalian pahami sekarang abangku. Nah nih. Nah inilah yang kalian pahami sekarang. Ini pagan Bang. Nih, Tuhan yang tidak terlihat memperkenalkan dirinya melalui utusannya.
lalu utusannya itu memberitahukan kepada manusia. Nah, seharusnya manusia ini langsung kepada Tuhan, jangan kembali lagi ke utusan. Nah, ini pagan, Bang. Nah, artinya manusia ini putus hubungannya dengan Tuhan karena dia harus melalui perantara, yaitu Yesus. Nah, yang benar itu ini ada ajaran pagan ya. Nanti buka Roma 1, 2, 3, ini ajaran pagan.